asyhadu alla ilaha, saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu sama sekali tidak bersentuhan dengan keyakinan. Sak umurmu dewi-dewi engko nek mati lho, arepe ndek endi neh? Tak kei dalan supaya kamu itu nek mulih, silakan kamu jadi apa saja. Tapi itu hanya jadi alat, ojo tinggi tukaran. Jangan untuk berkelahi. Itu hanya alat kanggo nyatake selamat kembali kepada Tuhan. Hanya alat, hanya media. Mbok rewangi jempalik sinau supaya iso dadi camat, bupati, menteri. Mbok uber, mau pengen dadi kuwi mbok nggih apa? Apakah nggak boleh punya jabatan? Boleh, tapi tidak menjadi orientasi utama. Karena itu media atau kendaraan untuk menghantarkan kembali kepada Tuhan. Kehidupan yang abadi itu adalah setelah kematian. Ya memang di dunia kudu tumemen, iya. Maka jika kehidupan beragama itu tidak menjadikan damai, tentram, berkemajuan bagi kita, lingkungan kita, diri kita, tidak damai, tidak adil, tidak memakmurkan bagi negara dan bangsa. Apalagi perilaku kita menjadi orang-orang yang merusak, pasti sistem kehidupan kita ada yang salah. Pun sistem beragamanya, sehebat apapun sebuah sistem dirancang, selama rumusannya adalah hanya kehidupan yang lahir, karena tidak mengetahui tentang kehidupan yang batin, pasti sehebat apapun rancangan, pasti benturan kurang hebat opo Amerika, Rusia, ya perang. Mereka juga pelaku demokrasi, ya perang. Seperti orang itu kan nggak bisa melihat ini. Surga itu damai, tentram, dan berkemajuan. Sedang neraka kuwi bentuk peperangan, perguncingan, pertikaian, saling mengolok, saling menjagal, saling menjegal, mencari salah dan menyalahkan, saling fitnah, saling curang. Itu nyoto wujud neraka katon. Yaitu neraka. Rasa digolek iso. Saiki wis ketok ndek ngarep media, ndelok neraka nyapa repot. Jamarakumullah, ini saya lewati karena saya akan mengambil ini konsep. Dengan sebenarnya sungguh bahwa berbagai anomali atau penyimpangan
penyimpangan pemikiran, moralitas, berbagai fenomena penyakit, anomali iklim cuaca, sampai pada permasalahan-permasalahan kehidupan ekonomi, sosial budaya, sosial politik, bahkan sosial keberagamaan. Karena kita telah mengabaikan kebenaran adalah kebenaran al-haq min rabbik. Sekali lagi, semua orang menginginkan terwujudnya tatanan adil dan makmur. Setiap orang menginginkan tatanan hati yang menjadikan tentram hatinya. Tapi pada saat didetilkan untuk mewujudkan sebuah tatanan yang baik, sebagai contoh begini, ini bukan berarti mengkritik negara, enggak. Kita memilih salah satu dari paslon yang memimpin kita, yang ketiga-tiganya pun kita juga tidak kenal. Yang ketiga-tiganya kita juga tidak tahu apakah jika nanti jadi presiden akan lebih baik daripada yang lain. Yang saya pada saat pengajian beberapa waktu yang lalu, sistem yang dimulainya dengan sistem debat di mana-mana, kita hanya meniru-niru sistem demokrasi barat dengan sistem debat presiden untuk menguji. Kalau sistem al-haq min rabbik tidak ada debat, perdebatan. Nah, ada yang debat tinggalkan saja gitulah. Yang ada musyawarah. Kalau memang ingin menjadikan negara ini adil dan makmur, mestinya ketika kontestan dengan orang-orangnya yang kompeten, mampu memunculkan ide-ide kreatif dan inovasinya, dan mampu merumuskan konsep-konsep keadilan dan kemakmuran yang dapat direalisasikan dalam bentuk fakta kehidupan bermasyarakat. Kenapa nggak diskusi dalam satu meja untuk memunculkan sebuah konsep adil dan makmur? Kemudian sopo sing mengko dadi presiden, monggo diserahke masyarakat upama. Betapa hadem hayemnya jika itu dilakukan. Sehingga masyarakat tidak terprovokasi untuk saling menjatuhkan di antara fanatis, kekakuan akibat kekakuan dan kebekuan. Terjadi diskusi yang harmonis. Si A, calon si A, calon si B dan orangnya memberikan ide-ide makmur, memberikan ide-ide adil, memberikan ide-ide dana sekian di negara ini, dana APBN untuk pertanian sekian. Iki tinggi opo, ayo didiskusikan dengan sebaik-baiknya. Enek dana infrastruktur sakmene itu tinggi opo. Masyarakat kan akan melihat, itu pun kan juga bisa melihat dengan harmonis, tapi masyarakat tahu bahwa ternyata calon si A idenya lebih kreatif. Tapi kalau debat mengolok itu tidak memerlukan kemampuan cakap dalam menyelesaikan sebuah masalah, tapi cakap dalam melihat kesalahan lawan. Itu adalah kader terbaik. Kader pemimpin kita saat ini, kader terbaik adalah kader yang mampu melihat kelemahan dan kekurangan lawan politik. Itulah kader terbaik kita saat ini. Merdeka. Ini hanya contoh. Kalau banyak, gue ngeloknya pemerintah suwe-suwe. Walaupun
tidak bermaksud itu. Ngono kok diterokne gitu loh. Mergo merasa rendah diri. Rendah diri karo Amerika, rendah diri karo Cina, rendah diri karo Rusia, kono debat, ya melu yuk kan. Umpamane nek gak melu kok ya rendah diri kan gitu. Tapi itulah nafsu manusia, selalu ingin orang-orang di sekitarnya mengakui dan mengukuhkan pembenaran yang dibuat. Walaupun sebenarnya sadar itu bukan kebenaran dari Tuhan. Walau seandainya sebenarnya sama sekali seseorang itu tidak ingin pembenarannya itu akan mencelakakannya. Ini kan faktanya. Inna fi dzalika ayah. Itulah ayat-ayat yang ada ini. Sehebat apapun seseorang, menjadi apapun seseorang, bagi mereka yang berada di dalam inti kehidupan itu adalah ayat-ayat Tuhan. Sehebat apapun rancangan dibuat, sistem coba dibangun, wa makana aktsaruhum mu'minin. Jika tidak ada butiran iman di dalam dadanya, maka tidak mengetahui tujuan hidup. Karena gerakan, cara melihat, gerakan dan metode cara mendengar, gerakan, metode, cara beraktivitas, itu adalah gerakan dan cara berpikir. Itu semua adalah gerakan yang digerakkan oleh sistem hati yang berfungsi. Jika hati nuraninya yang berfungsi, akan menggerakkan cara dan metode melihat, cara metode mendengar, cara dan metode beraktivitas, cara dan metode berpikir. Tapi mereka jika tidak beriman, dengan kata lain, tidak mengenal tujuan di dalam hatinya. Karena untuk mengenal tujuan adalah mengetahui Tuhannya. Maka sehebat apapun sistem dirancang, pasti akan menghancurkan. Karena sistem itulah yang akan menyuburkan zikir. Sistem itu akan menguatkan ingatan hati nurani. Keberadaan Tuhannya hadir di dalam hatinya sebagai kompas yang menjadi pagar, menjadi pembatas semua aktivitasnya adalah mengerucut pada hati nurani karena mengenal Tuhan. Itu maka tidak sia-sia apapun aktivitas lahir. Dan gejolak-gejolak tidak sia-sia bagi mereka yang di dalam hatinya telah ada kehadiran Tuhan. Tujuannya adalah menuju kepada Tuhan. Sehingga akan menyuburkan zikir. Zikir itu ada kehadiran Dia dan al-ghaibullah di dalam rasa hati. Sehingga semua aktivitasnya menjadi wirid. Aktivitas lesannya, kegiatan raganya, itu sebagai wirid. Maka jangan katakan berzikir kalau faktanya tidak mengenali keberadaan al-ghaibnya diri Tuhan. Kan logikanya kan begitu. Tutupan di akhir-akhir. Walaupun sering, mohon maaf, ini kita angkat kembali. Jamaah rahimakumullah. Konsep kehidupan itu adalah ya'lamu dhurim minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Konsep kehidupan kita adalah ilmu-ilmu, pengetahuan-pengetahuan, wawasan-wawasan yang lahir. Jangan pernah menjadikan kamu lupa
dengan kehidupan yang batin, kehidupan akhirat. Jangan menjadi orang yang hanya mengejar habis-habisan tentang kehidupan dohir, tentang kehidupan dunia, tapi lalai menjadi orang-orang yang hamba Allah, yang lalai terhadap kehidupan akhirat. Maka sekali lagi, jika kita menjadi orang-orang yang habis-habisan macain dunya dikopiai, dunya disorbani, dunya dijubai, artinya kehormatannya jubah, kesuciannya sorban, keagungannya kopiah. Ya, lamunan dohir hanya pengetahuan yang lahir, tapi akhirat lalai. Konsep yang pertama, jangan habis-habisan mengejar wawasan dunia, tapi melupakan akhirat. Tapi juga saya katakan begini, jangan mengabaikan dunia, karena itu adalah potensi kendaraanmu berproses kembali kepada Allah. Jangan rusak kendaraanmu, jangan rusak potensi-potensi untuk dapat menghantarkan kembali kepada Allah, yakni potensi dunia itu. Tapi jangan orientasikan dunia itu. Kehormatan, keagungan adalah masalah batiniah. Maka sungguh-sungguh kita lakukan. Jadi konsep yang pertama, ada kehidupan yang lahir, jasadiah, gerakan sebaik-baiknya, tapi orientasi kita adalah kembali kepada Tuhan yang ditetapkan di dalam hati. Kalau nggak punya ilmu, pasti akan bias, hanya akan menjadi orang pinter, tidak akan menjadi orang cerdas. Konsep kedua, awalan yatafakkaru fi anfusihim, bertafakurlah tentang keberadaan diri kamu yang berada di dalam jiwamu. Itulah inti kehidupan. Bergerak, beraktivitaslah di dalam kehidupan duniamu dengan sebaik-baiknya, bahkan profesional. Tapi bertafakur tentang diri yang berada di dalam jiwa, kamu akan sungguh-sungguh demi Allah, sungguh Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan yang di antara keduanya kecuali ada hakikat, ada keberadaan hakikat. Carilah keberadaan hakikat berada di dalam jiwa kamu itu. Jika kehidupanmu hanya orientasi yang lahir, orientasi yang jasad, wa ajali musamad, jasad itu ada masa pakainya, ada batasan yang disebut umur. Sehebat apapun kamu menjadi apapun, sehebat apapun kekayaan yang kamu miliki, sehebat apapun kehormatan dunia yang telah kamu kejar habis-habisan, tapi jika kamu melupakan diri kamu yang berada di dalam jiwa, kamu sama saja melupakan akhirat, melupakan Tuhan. Untuk dapat tidak melupakan Tuhan, hanya jika kamu mengenal hakikat.
Carilah orang yang dapat menunjukkan hakikat itu di mana. Supaya hidup itu tidak orientasi hanya jasadiah lahiriah. Sebab jika hanya lahiriah jasadiah wa ajalimu sama, semuanya ada batas masa pakainya. Umur. Wa inaka athramminanas. Sungguh banyak dari manusia biliqa'i rabbihim, dengan pertemuan untuk kembali kepada Tuhannya dapat menyatakan selamat, damai, tentram. Siapapun jika adil, keadilan, makmur, memakmurkan, dirumuskannya karena jasadiah, wa ajalimu sama, pasti habis.